Selamat siang, Prof. Sutrisno. Ini saya manggilnya udah Prof belum ya? Prof Kismartini, Prof Naneng. Eh, Berarti saya sebentar lagi. Oke. Siang ini kita akan menguji tesis saudari Siti Siwi Wulandari dengan judul yang ini panjang banget. Jadi kita saya nggak usah bacakan ya. Sebelum ujian ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan dulu kepada Mbak Siwi. Mbak Siwi, yang pertama, Anda sudah siap ujian? Sudah, Pak. Terus syarat-syarat administratif sudah selesai semua, LOP dan macam-macam. Terus apakah ada ralat tertulis berkaitan dengan tesismu yang perlu ralat? Oh, ralat. Oke, tidak ada ya. Jadi nanti mekanismenya Mbak Siwi akan presentasi selama 15 menit ya, cukup mungkin ya. Setelah itu kami penguji, ada 4 penguji, walaupun Prof. Kismartini sama Prof. Naning itu pembimbing, nanti tetap dalam forum ini akan berperan sebagai penguji juga. Nanti akan dimulai oleh saya sebagai penguji, nanti Prof. Trace, alat ini saya duluan. Setelah itu nanti Prof. Kismartini dan yang terakhir Prof. Naning akan melakukan proses ujian yang dalam bentuk tanya jawab. Setelah itu selesai nanti Mbak Siwi mungkin bisa keluar dulu karena kita perlu deliberation memutuskan apakah ini layak untuk dijadikan sebagai syarat untuk Anda lulus program magister ilmu lingkungan di Undip ini. Baik, kita bisa mulai. Mbak Siwi silahkan untuk presentasi maksimal 15 menit ya. Siap. Baik, terima kasih waktunya Pak Yanuar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas kehadirannya kepada Prof. Kis, Prof. Naning, Pak Yanuar juga Prof. Sutrisno atas kehadirannya pada agenda ujian tesis saya dengan judul Fikoremediasi Limbah Rumah Tangga Menggunakan Chlorella Pirenoidosa Hajik, Strategi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat pada IPAL Komunal KSM Bui Prukun Kota Salatiga. Untuk konten pembahasan di sini meliputi pendahuluan, literatur review, metodologi, hasil analisis, serta ditutup dengan kesimpulan. Untuk yang pertama, kaitannya dengan pendahuluan, di sini terkait dengan kondisi saat ini, IPAL Komunal KSM Bui Prukun ini beroperasi sejak tahun 2017, di mana fokusnya adalah untuk mengolah limbah rumah tangga dari RT 2 dan juga RT 3 dari Dusun Tegalsari di Kota Salatiga. Untuk masalah yang dijumpai, yang pertama yaitu adanya pembuangan efluen dari IPAL Komunal ini di Sungai Cengek, di mana menurut RT RW Kota Salatiga tahun 2023 sampai 2043 menyatakan bahwa sungai ini merupakan sungai peruntukan irigasi. Kemudian berdasarkan hasil uji parameter menunjukkan bahwa nilai P total, BOD serta COD di sini masih melebihi baku mutu yang ditetapkan, serta dalam hal pengelolaan di sini pemeliharaan rutin di sini telah macet selama 2 tahun dan belum pernah ada monitoring untuk effluent itu sendiri. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk menganalisis efisiensi dari fikoremediasi meliputi pertumbuhan dan juga penurunan dari polutan oleh sel chlorella yang ditumbuhkan dalam media pertumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menganalisis persepsi dari responden kaitannya dengan pengelolaan IPAL. Dan yang terakhir adalah menganalisis strategi pengelolaan limbah rumah tangga berbasis masyarakat berdasarkan tujuan 1 dan juga tujuan 2. Kemudian selanjutnya yaitu untuk literatur review yang dipakai, yang pertama menurut Rana dan Prajapati menunjukkan bahwa fikoremediasi dari chlorella jenis ini mampu menurunkan fosfat, nitrat, serta COD, di mana hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumari pada poin ketiga. Kemudian untuk
selanjutnya menurut Utami di sini reduksi terbaik kultur 30% limbah di sini ditunjukkan dengan adanya penurunan dari nitrat dan juga fosfat. Kemudian menurut Liberda di sini menunjukkan bahwa sanitasi berbasis masyarakat melalui pengelolaan IPAL di sini sudah cukup baik, tetapi memang masih perlu adanya peningkatan terkait dengan pengelolaan. Kemudian menurut Sondah persepsi mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan di sini cenderung baik menurut 10 kriteria pengelolaan. Serta yang terakhir menurut Indra Jaya menyatakan bahwa analisis SWOT dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat bisa diterapkan salah satunya melalui fitoremediasi, revegetasi lokasi serta adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk metodologi, penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara eksperimental laboratorium dengan penelitian kualitatif di mana sampel dari limbah di sini diambil dari efluen IPAL komunal yang selanjutnya diuji fikoremediasi di laboratorium ekologi FSM Undip, sementara untuk parameter air diuji di laboratorium teknik lingkungan FT Undip. Untuk sampel responden sendiri terdiri dari pengguna IPAL komunal ini dan juga 6 orang key informant. Kemudian untuk data collection dilakukan metode grab sampling SNI 6989.59 2008. Sementara untuk data responden diambil menggunakan metode survei dengan kuesioner. Untuk analisis data di sini menggunakan efisiensi fikoremediasi yang meliputi pertumbuhan, kepadatan, dan juga klorofil yang selanjutnya diuji dengan uji varian. Sementara untuk kualitatif di sini diberlakukan untuk analisis persepsi serta SWOT. Kemudian selanjutnya untuk prosedur penelitian di sini dimulai dengan pengambilan sampel di lapangan yaitu pada efluen IPAL komunal, kemudian dibawa ke laboratorium, selanjutnya dilakukan sterilisasi alat, kemudian ada scale up dari kultur murni mikroalga yang selanjutnya dilakukan inokulasi. Kemudian selama fase inkubasi di sini dilakukan pengamatan sel kepadatan yang dilakukan setiap harinya. Sementara untuk uji klorofil dan juga parameter air dilakukan pada periode tertentu. Untuk uji parameter air di sini dilakukan di laboratorium teknik lingkungan FT Undip. Kemudian untuk penelitian ya pada responden di sini dimulai dengan wawancara kepada key informant meliputi pengurus dari KSM yaitu ketua, sekretaris dan juga beberapa penggunanya dan juga dilanjutkan dengan wawancara kepada staf OPD atau organisasi perangkat daerah terkait yaitu DLH dan juga DPUPR untuk memperdalam informasi dan selanjutnya nanti hasil dari analisis ini digunakan untuk menjadi dasar dalam penentuan strategi pengelolaan lingkungan. Kemudian selanjutnya untuk poin hasil dan pembahasan dimulai dengan gambaran umum di mana IPAL komunal ini merupakan infrastruktur berbasis masyarakat yang dibangun oleh DPUPR Kota Salatiga tahun 2017 melalui pendanaan hibah. Kemudian IPAL ini dibangun di sempadan sungai berdekatan dengan Sungai Cengek yang memang tadi diperuntukkan sebagai saluran irigasi. Kemudian pengelolaannya di sini di bawah KSM Guyup Rukun, tetapi memang ada kendala dalam pemeliharaannya karena adanya pembatasan aktivitas sehingga 2 tahun ini pemeliharaannya macet. Sementara untuk latar belakang pembangunan IPAL di lokasi ini karena memang masih banyaknya pembuangan dari limbah rumah tangga menuju saluran-saluran air, salah satunya yaitu drainase dan juga irigasi. Kemudian selanjutnya untuk hasil fikoremediasi di sini menunjukkan hasil kepadatan tertinggi pada bioreaktor kontrol, tetapi untuk bioreaktor efluen di sini ditunjukkan pada konsentrasi 30% dengan nilai 1.150 sekian sel per mili, di mana kepadatannya di sini mulai meningkat pada hari ke-15 dan juga 33 yang menunjukkan bahwa tanpa adanya penambahan pupuk di sini kepadatan sel bisa terus meningkat sehingga berpotensi sebagai pupuk mikroalga. Selain itu juga ditunjang dengan adanya fase periode kriptik. Kemudian selanjutnya untuk penurunan volume kultur di sini dipengaruhi dari adanya proses reduksi, proses absorpsi dari nutrien sehingga dapat menyebabkan reduksi kultur yang cukup signifikan, terutama pada hari ke-26 yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kepadatan yang cukup signifikan. Sementara selain dari proses absorpsi nutrien juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa penguapan yang salah satunya dipengaruhi oleh penyinaran dari lampu yang digunakan.
Kemudian selanjutnya untuk laju pertumbuhan di sini memiliki nilai yang hampir sama dengan kepadatan, bahwa bioreaktor dengan 30% limbah ini menunjukkan laju yang paling tinggi, yaitu sebesar 13,54 sel per mili, di mana laju pertumbuhan yang akan semakin padat di sini semakin tinggi itu akan menyebabkan kepadatan yang tinggi itu akan menyebabkan laju pertumbuhan semakin baik, di mana salah satu faktor optimalisasinya dipengaruhi oleh penetrasi cahaya dan juga konsentrasi dari nutrien. Kemudian untuk nilai klorofilnya sendiri, di sini diperoleh nilai tertinggi pada efluen limbah 50% dengan klorofil A sebesar 2,82 mg per liter, sementara untuk klorofil B senilai 4,85 mg per liter. Untuk faktor yang mempengaruhi klorofil sendiri dipengaruhi oleh unsur makro berupa total N dan juga total P, serta mikronutrien berupa magnesium, boron, dan juga ferum atau besi. Kemudian untuk kaitannya dengan removal efisiensi, di sini ditunjukkan bahwa efluen 50% menunjukkan nilai efisiensi penurunan NP dan juga TP dan juga TN yang paling baik, di mana hal ini akan menyebabkan konsistensi kandungan klorofil yang semakin tinggi pada bioreaktor ini. Kemudian pada removal efisiensi nitrat, di sini ditunjukkan nilai tertinggi pada efluen limbah 30% sebesar 81,98%, di mana reduksi nitrat ini juga memiliki kaitan dengan peningkatan kepadatan dari efluen limbah 30% itu sendiri. Bisa dilihat pada grafik yang tertera. Kemudian selanjutnya untuk removal efisiensi TDS di sini kurang efektif, kurang efisien dikarenakan memang adanya konsentrasi nutrien yang terlampau tinggi yang diperoleh dari proses penguraian polutan. Sementara untuk TSS yang tinggi di sini disebabkan karena adanya kenaikan dari mikroalga dan juga kontaminan pada kultur. Kemudian untuk removal COD di sini ditunjukkan paling baik pada efluen limbah 50% sebesar 88,16 pada hari ke-42. Sementara nilai BOD yang tinggi di sini ditunjukkan dengan nilai yang negatif karena memang semakin tinggi dikarenakan kepadatan yang semakin meningkat dan juga kontaminan yang semakin meningkat menyebabkan konsumsi BOD yang semakin tinggi. Kemudian selanjutnya untuk analisis statistik menunjukkan bahwa konsentrasi dari efluen yang berbeda di sini memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai kepadatan dan juga laju pertumbuhan dengan nilai signifikasi yang kurang dari 0,05. Sementara pada uji statistik parameter pencemar di sini konsentrasi efluen hanya menunjukkan nilai signifikasi pada TDS dan juga COD. Sementara untuk BOD, NP, total P, total N, dan juga TSS di sini tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian selanjutnya untuk persepsi masyarakat dan juga key informant berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat di sini sangat mendukung adanya pembangunan dari IPAL komunal di daerahnya, ditunjukkan dengan 100% masyarakat yang mendukung. Kemudian hal ini juga didukung dengan adanya perbaikan persepsi dari masyarakat yang berpendapat bahwa dengan adanya IPAL komunal ini mampu meningkatkan kesehatan serta kebersihan dari lingkungan dengan nilai 64% ini sangat menyetujui, sementara 23% ini setuju. Kemudian untuk kendalanya sendiri dari masyarakat menganggap sangat kecil, tidak pernah ada kendala dalam pengoperasian IPAL, tetapi dalam sebagian kecil ini menganggap masih timbulnya bau, kemudian adanya beberapa kemacetan pada pipa itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang karena memang limbah-limbah yang masuk dalam IPAL komunal itu terkhusus ada beberapa yang tidak boleh diolah di di IPAL tersebut gitu. Kemudian selanjutnya untuk persepsi mengenai kinerja pengelola dari KSM sendiri juga dirasa sudah baik dengan nilai 67% baik dan juga 7% sangat baik. Kemudian untuk analisis persepsi kerja bakti di sini perannya masyarakat sudah memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu 90% dalam kerja bakti, tetapi dalam pemantauan di sini masih cukup rendah karena memang pemantauan biasanya dilakukan ketika ada kendala atau ada masalah dalam pengoperasian IPAL. Kemudian yang terakhir terkait dengan persepsi mengenai pelatihan dan pengolahan, masyarakat juga berpendapat bahwa ini perlu, yaitu sekitar
70% yaitu 20% sangat membutuhkan dan juga 50% menganggap dibutuhkan adanya pelatihan untuk pengelolaan limbah ini. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan analisis persepsi keinforman, memang dalam hal ini masih ada banyaknya pembuangan limbah rumah tangga yang dialirkan menuju saluran air, yaitu irigasi, drainase, dan juga badan sungai. Di mana dalam hal ini memang IPAL komunal ini menjadi salah satu solusi yang baik, tetapi masih perlu didukung dengan adanya pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yang ketiga yaitu perlu memperhatikan efektivitas dari pengelolaan limbah serta harus memantau kualitas dari efluen itu sendiri. Untuk solusinya yaitu bisa dilakukan dengan peningkatan intensitas dari pemantauan, yaitu pembuatan jadwal, kemudian inovasi serta dalam sistem pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, edukasi untuk pengelolaan limbah, baik untuk keperluan yang non-potable, serta adanya pengaktifan kembali kegiatan dari KSM. Kemudian selanjutnya yaitu untuk analisis SWOT. Yang pertama yaitu untuk matriks internal factor evaluation. Di sini ditunjukkan adanya 3 kekuatan utama yang disusun, yaitu yang pertama adanya pengoperasian IPAL komunal ini berjalan dengan lancar yang menyebabkan kontribusi masyarakat yang cukup tinggi sehingga nantinya bisa berpotensi untuk mengaktifkan dari kegiatan KSM. Untuk nilai dari faktor kekuatan sendiri di sini menunjukkan skor 1,72. Sementara untuk faktor kelemahan di sini menunjukkan skor 1,27 dengan kelemahan beberapa kelemahan utama itu ditunjukkan karena adanya parameter efluen yang masih melebihi baku mutu, kemudian akibat adanya pembuangan limbah tadi ke badan sungai, efluen tadi dikhawatirkan akan menambah beban pencemar pada sungai, serta masih dijumpainya aktivitas mencuci pada badan sungai. Di mana dalam hal ini skor nilai kekuatan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Kemudian untuk matriks EFE atau External Factor Evaluation, di sini ditunjukkan bahwa opportunity atau peluang utama diperoleh pada peningkatan intensitas dari pemantauan melalui pembuatan jadwal monitoring, di mana untuk yang ancaman di sini yang paling besar yaitu adanya potensi peningkatan pencemaran tanah dan juga air akibat adanya kontaminasi limbah rumah tangga. Untuk nilai peluang sendiri memiliki skor yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman, seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian untuk hasil dari analisis pada matriks IFE dan juga EFE diperoleh nilai koordinat sebesar 0,45, 1,41 yang terletak pada kuadran 1, di mana dalam hal ini merupakan memiliki strategi jenis agresif di mana mampu mengoptimalkan kekuatan guna memanfaatkan peluang. Untuk kuadran 1 sendiri di sini merupakan kombinasi dari strategi S dan O yang nantinya digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk alternatif strategi yang nantinya akan diterapkan, yang pertama yaitu pembuatan jadwal monitoring atau pemantauan rutin dari efluen IPAL komunal. Kemudian yang kedua yaitu pengaktifan kembali dari kegiatan dan juga kepengurusan KSM. Selanjutnya ada edukasi secara berkala pada masyarakat, kemudian pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, pemrosesan hasil pengolahan, serta kerjasama instansi. Untuk monitoring sendiri di sini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dari pengelolaan limbah pada IPAL komunal. Sementara untuk edukasi di sini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman yang nantinya diharapkan akan menentukan partisipasi dari masyarakat. Sementara untuk upaya pemberdayaan di sini diharapkan mampu meningkatkan sikap proaktif masyarakat, serta yang terakhir diperlukan adanya kerjasama tenaga profesional, OPD, pengurus KSM, dan masyarakat yang diharapkan nanti dapat membentuk harapannya bisa membentuk good governance di tingkatan masyarakat yang paling rendah. Gitu. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan,
Di sini terdapat 3 poin, yaitu kaitannya dengan fikoremediasi, persepsi, serta strategi. Untuk fikoremediasi sendiri, di sini efluent IPAL komunal dapat digunakan sebagai pupuk dalam pertumbuhan chlorella pyrenoidosa hajik dengan removal efisiensi terbaik ditujukan pada efluent limbah 50%. Sementara untuk persepsi masyarakat dan juga ke-informan di sini memiliki pandangan yang positif terhadap pengoperasian IPAL, tetapi memang perlu memperhatikan keberlanjutan dari pengolahan limbah. Sementara untuk strategi yang bisa diterapkan yaitu edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui monitoring serta pemeliharaan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan limbah dan disertai dengan kerjasama dari berbagai pihak. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini Pak, wawancara Pak. Iya, dengan dengan wawancara dan apa ya di apa namanya pengamatan lapangan. Oh ya, kalau di masyarakat sendiri itu kan ada 2 macam ya Pak, ada yang pengurus dari KSM ini, ada juga masyarakat penggunanya saja begitu. Jadi yang saya wawancarai ada yang dari pengurus, ada juga yang masyarakat penggunanya. Kalau itu tidak secara gamblang dijelaskan istilahnya itu, tapi saya apa ya Pak, semacam diberikan penjelasan yang lebih mudah begitu. Hmm, iya. Jadi sebenarnya begini Pak, untuk eh, pemanfaatan dari pengolahan limbah di IPAL ini sudah pernah dilakukan oleh dinas terkait, tetapi yang diambil memang lumpur endapannya. Jadi ada potensi pemanfaatan pupuk. Kemudian sebelumnya itu ada masyarakat yang sudah memanfaatkan pupuk tersebut, tetapi tidak diolah, tapi langsung ditaruh. Ya ini mau ke sana. Iya, 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 iya. Jadi itu eh, semacam eh, ya proses untuk pemulihan air supaya menjadi polutannya itu bisa berkurang dengan memanfaatkan agen biologi begitu istilahnya. Kalau dulu saya menjelaskannya begini Pak. Jadi dari apa namanya effluent ini nantinya ya. Oh ya, dari apa hasil pengolahan IPAL tadi, ya, itu bisa dimanfaatkan eh, untuk menumbuhkan apa ya istilahnya nih kok, tumbuh itu kan istilahnya tumbuhan Pak, tapi bentuknya tuh kecil begitu. Saya waktu itu biasanya tumbuhan tapi memang bentuknya kecil dan itu masih diuji dalam skala laboratorium gitu. Dan eh, kalau saya menggambarkannya ini kan bisa digunakan untuk pakan ikan, Pak, pakan ikan udang begitu. Nah, saya waktu itu menjelaskan seperti itu. Jadi eh, dari hasil pengolahan IPAL ini nantinya bisa digunakan untuk pupuk tumbuhan kecil di air yang bisa digunakan untuk pakan ikan gitu. Aduh, iya, ya, iya, iya, iya.
Mm, mudah. Iya. Iya. Iya, iya. Ya, kalau untuk yang kemarin itu terkait dengan wawancara, di situ dilakukan di awal dulu Pak, kemudian dilanjutkan dengan di laboratorium gitu. Oh, ininya apa namanya urutannya begitu nggih? Tahapannya. Jadi saya ke masyarakat dulu untuk mengetahui permasalahan ini, permasalahan yang ada di sana. Kemudian ketika memang ditemukan temuan adanya pembuangan tadi efluen di badan sungai yang nantinya dapat memiliki potensi penambahan apa namanya beban pencemar tadi, selanjutnya coba untuk mencari alternatif istilahnya itu remediasi atau pemulihan untuk mengantisipasi penambahan beban untuk sungai tadi begitu. Jadi mencari ke masyarakatnya dulu, kemudian baru ke laboratoriumnya. Ya, tidak dicantumkan, Pak. Kalau untuk tahapannya tidak yang apa berdasarkan sama ini, Pak. Jadi lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Ya, 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 begitu. Ya. Oh, oh begini.
untuk persepsi masyarakatnya itu kan diambil di awal Pak, di awal dulu, kemudian diuji laboratorium. Kemudian dari hasil persepsi dan juga uji laboratorium itu nanti akan ada wawancara lagi terkait dengan pengambilan SWOT itu tadi. Jadi pengambilan strateginya itu alternatifnya itu tidak yang didasarkan atas subjektif saja, tetapi juga berdasarkan persepsi juga dari masyarakat begitu. Jadi 2 kali memang. Yang pertama tadi kaitannya dengan hasil laboratorium yang di Vecuromedias itu, Pak. Ya, adanya potensi dari effluent tadi untuk dijadikan pupuk pertumbuhan bagi mikroalga itu, kemudian juga dari ya potensi ininya. Kalau untuk diterapkan secara langsung itu belum tahu besarannya berapa Pak, karena memang ini masih dalam fase laboratorium pengujiannya. Tapi kalau terkait dengan penurunan polutannya tadi cukup worth it karena penurunan total fosfat dan juga nitrogen di situ cukup tinggi 99, sekian persen. Tuh. Benang merah antara ini Pak, laboratorium dan juga persepsi tadi. Terkait dengan hal tersebut, untuk hasil tujuan yang pertama yang berkaitan dengan potensi pemanfaatan effluent tadi untuk pupuk, dan yang kedua yaitu untuk penurunan polutan, itu bisa digunakan untuk nantinya di masyarakat dalam penerapan ini Pak, antisipasi dari pembuangan effluent di sungai ini. Jadi diharapkan nanti tidak saja bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, tapi juga untuk mengurangi polutan pada badan sungai. Tetapi memang dalam penerapannya masih perlu masih perlu proses yang cukup panjang karena penerapan di lapangan. Tetapi untuk linkage-nya nanti itu diharapkan bisa menjadi bisa menjadi dimulai dari edukasi dulu tadi Pak, kan dari masyarakat itu diharapkan bisa menambah pemahaman tadi, istilahnya menambah pemahaman. Kemudian dari hasil laboratorium itu bisa dimanfaatkan dalam penambahan edukasi tadi, gitu. Tapi untuk penerapannya masih perlu proses lanjutan, gitu. Ya. Kalau terkait dengan pengoperasian itu sebetulnya sudah bagus, Pak. Terkait dengan kesadaran pemeliharaan juga sudah bagus. Tetapi kaitannya dengan pemantauan yang belum edukasi tentang ini pengelolaan tadi kan, Pak. Iya. Salah satunya memang yang perlu ditingkatkan yaitu pemantauan tadi, karena kalau masyarakat itu kan kadang yang penting lancar saja udah gitu nggih. Yang penting pengoperasian limbahnya udah oke gitu, ya sudah aman begitu. Tapi kadang ada yang kurang aware, misal itu masih muncul bau atau masih ada limpasan busa yang cukup banyak, itu kan diindikasikan bahwa di dalamnya masih perlu adanya istilahnya tuh masih perlu ditingkatkan begitu dalam proses pengolahannya. Jadi perlu adanya edukasi untuk pemantauan itu tadi.
Yang sebentar, Pak. Oh, yang edukasi tadinya, Pak. Yang ini, Pak. Sebelumnya. Kalau untuk edukasi berkelanjutan tadi, nggih, salah satunya yaitu melalui sosialisasi tadi, Pak, untuk peningkatan pemahaman kaitannya dengan kalau sanitasi berkelanjutan itu salah satunya kan tadi pemantauan tadi, bisa juga dengan pemilahan pemilahan dari limbah-limbah yang bisa masuk ke dalam IPAL. Ya, materinya. Oke. Yang pertama bisa dikaitkan dengan jenis-jenis limbah yang bisa masuk ke IPAL. Karena memang kalau semisal ada yang tidak sesuai nanti efektivitasnya turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penggunaan sabun dan juga deterjen tadi, Pak. Ya, kemudian yang ketiga kaitannya dengan pengelolaan yang hubungannya dengan pemantauan dari kualitas effluent tadi. Ya. Hmm, ya. Kepada keinformannya. Ya, sesuai dengan kuesioner itu tadi, Pak. Juga. Iya, diskusi. Oh, iya, iya, ada yang secara fokus group discussion itu juga, tapi untuk yang ke-informan memang ada beberapa poin pertanyaan yang cukup mendalam begitu. Jadi ada poin kuesionernya, kemudian di bagian bawah-bawahnya ada pertanyaan khusus begitu, Pak. Ya, ya, yang ke-informan ya, Pak itu. Iya, ke masyarakat pengguna yang lain, Pak. Iya. Jadi pengguna IPAL dan juga itu 6 orang. Masyarakatnya itu berjumlah 30. 30 itu merupakan keseluruhan pengguna dari IPAL komunal. Di ini Pak saya cantumkannya di lampiran. Ya, ya untuk peraturannya sendiri ini diharapkan bisa menjadi peluang dalam peningkatan pengelolaan dari limbah itu sendiri, Pak.
Oh iya, iya. Kalau berdasarkan ini Pak, berdasarkan hasil wawancara kemarin, memang kurangnya koordinasi antara DLH dan juga DPU PR itu memang menyebabkan tidak ada yang istilahnya tuh mau ini Pak, menguji dari effluent atau hasil pengolahan ini begitu, hasil pengolahan limbahnya. Jadi nanti kalau tanya ke PU, kami belum punya SDM untuk mengujinya begitu. Yang punya DLH. Tapi ketika tanya ke DLH, itu nanti menjawabnya itu ranahnya PU begitu. Terutama kalau kaitannya dengan sungai irigasi ini kan memang ranah kerjanya PU begitu. Jadi memang belum ada koordinasi terkait dengan pemantauan dari hasil limbah itu tadi begitu. Iya, karena memang nantinya akan menambah beban untuk ini Pak, sungainya itu. Kalau semisal ya. Iya, karena memang sulit untuk dikendalikan istilahnya, Pak. Karena kan kalau terkait instansi begitu agak ini nggih, terkait dengan koordinasinya agak susah gitu. Oke. Kalau untuk unsur opportunity yang di Permen LHK di sini dicantumkan beberapa standar kaitannya dengan baku mutu dari hasil pengolahan limbah. Jadi diharapkan peluang dari baku mutu ini bisa disesuaikan dengan apa yang sudah dicantumkan dalam peraturan ini. Sementara untuk poin yang kedua yaitu Perda Kota Salatiga tentang pengolahan air limbah domestik ini diharapkan IPAL yang sudah beroperasi itu bisa memiliki peluang yang sesuai dengan aturan dan arahan yang ada pada Perda ini begitu Pak. Terkait dengan teknis pengoperasian Pak kalau yang di Perda 9 tahun 2021. Untuk bisa ini Pak apa namanya eh, menyesuaikan ini pengelolaannya biar sesuai dengan apa namanya aturannya. Ya, dengan adanya dengan adanya Perda diharapkan nanti pengelolaan dari IPAL komunal itu bisa sesuai dengan aturan yang ada. Bisa diatur. Iya. Hmm, disebutkan ini. Hmm, simpul. Ya, ya.
Ya, Siti Siwi Wulandari. Ya, Siti Tanah, Siwi An, Sitit, Siti itu tanah, Siwi itu anak, Wulandari itu bulan purnama. Warga Jawa Jawa. yang kamu itu meminta pertemuan TV Bulan purnama, Pak. Amin. Viko itu mikroalga, Pak, penggunaan mikroalga. Ya, remediasi pemulihan lingkungan, pemulihan apa? Pengembalian lingkungan ke kondisi semula. Ya, ya. Jadi penggunaan Chlorella pyrenoidosa ini yang pertama dikarenakan memang untuk genus Chlorella sendiri di sini memiliki efisiensi yang baik, Prof, dalam fikoremediasi. Kemudian untuk penggunaan yang jenis pyrenoidosa di sini yang pertama memang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dari effluent atau hasil pengolahan limbah. Kebetulan kan di sini memang ini jenis mikroalga freshwater atau air tawar begitu. Kemudian selain itu juga memiliki kemampuan yang baik dalam fikoremediasi seperti tadi bisa menurunkan nitrat, fosfat serta COD tadi. Ya, untuk komponen yang khas sendiri di sini memiliki klorofil yang baik, kandungan-kandungan apa namanya pada pigmennya yang baik, karena memang dalam hal ini bisa salah satunya itu menyerap unsur-unsur seperti fosfat dan juga nitrat yang nantinya yang biasanya itu terkandung pada air limbah itu. Pirenoid, ya. Dosa.
Irenoid. Ya, peran dalam fotosintesis sendiri nggak, Bro? Dalam proses. Ya, untuk peran pirenoid sendiri dalam fotosintesis itu berperan dalam fiksasi karbon dalam ini fotosintesis, Bro. Ya, fiksasi CO2 uh, dan juga penyimpanan hasil fotosintesis itu sendiri. Ya, menyerap 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 polutannya tadi, Bro. Dinding selnya. Oh, iya. Oh, iya, iya. Iya, iya. Di bagian yang tilakoid grana-grana itu, Bro. Organelanya yang lain maksudnya, Bro. Stroma, kemudian ada tilakoid dan juga tumpukan-tumpukan grana untuk proses fotosintesis itu sendiri. Kemudian organela lain yang kaitannya dengan metabolisme, baik itu mitokondria ataupun retikulum. Kemudian ada juga organela dalam penyusunan protein yaitu ribosom. Kemudian ada Golgi untuk produksi dinding dan juga membran tadi. Journaling. Iya. Kalau untuk diatomnya saya belum mengkaji, Bro. Kalau riso. Oh, Pasti gilanya. iya. 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 Untuk penggunaannya chlorella karena memang yang pertama ini didasarkan atas karakteristik limbah. Untuk yang kedua dari hasil studi literatur juga memang ini Prof untuk jenis ini memiliki konsistensi dalam efisiensi yang cukup baik terutama untuk total P dan juga total N yang dalam hal ini cukup tinggi pada limbah rumah tangga gitu. Kalau untuk diatom mungkin bisa digunakan di limbah pabrik begitu ya. Iya, Merin. Ya, untuk salinitasnya. Iya.
Ada solusi yang seperti Ya, iya. Ya, jadi untuk penggunaan uji varian itu saya coba untuk yang ANOVA ketika memang memenuhi kriteria homogenitas dan juga normalitas. Tapi ada beberapa yang ketika diuji normal homogenitas itu nilainya tidak sesuai, Prof. Kemudian ketika memang tidak sesuai, tidak memenuhi syarat dari normalitas dan homogenitas itu, saya gunakan uji yang bisa untuk non parametrik begitu. Iya. Ya, kalau berdasarkan hasil uji statistik, memang galatnya cukup tinggi, Prof, kemarin, sehingga tidak memenuhi normalitas dan juga homogenitas itu, begitu. Ya, kalau untuk selanjutnya, harapannya saya bisa ini, Prof, untuk yang pertama, itu bisa menambah volume kultur agar bisa lebih banyak. Jadi mungkin perlu wadah dan juga tempat yang lebih luas. Kemudian yang kedua, perlu mengatur suhu dan juga temperatur juga pH yang lebih stabil. Karena memang kemarin di lokasi kadang karena memang itu berdekatan dengan lokasi praktikum begitu, jadi memang ada beberapa yang tidak bisa dikontrol begitu, kaitannya dengan temperatur juga, gitu. Dua. Iya. B. Secara peran ini sebetulnya sama untuk penyerapan ini, Prof, untuk penyerapan cahaya, tetapi memang secara istilahnya itu ada yang memiliki peran yang lebih utama dan juga peran sampingan begitu istilahnya. Kalau yang klorofil A itu kan memiliki peranan yang utama, nih. Kalau yang klorofil B itu peranan sampingan begitu. Jadi pembedanya hanya sekedar peranan tadi secara utama dan satunya. Iya, pendukung nggak maksudnya. Iya, 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 iya. Jadi kalau menurut masyarakat, Prof, untuk pengoperasian sendiri itu sudah dianggap baik. Tetapi ketika memang coba dilakukan wawancara kepada dinas terkait yang menaungi
IPAL komunal ini, ketika memang ada bau di situ berartinya mengindikasikan adanya hal yang masih perlu diperbaiki begitu istilahnya. Jadi mungkin dari masyarakat memang itu sudah oke gitu, udah bagus. Tetapi dari yang ahlinya itu menyatakan ya kalau misal masih bau atau memang masih banyak kekeruhan dan juga busa itu artinya masih ada yang masih perlu diperbaiki di dalamnya begitu. Kalau dari hasil meeting ya Prof, hasil investigasi itu yang pertama karena adanya penggunaan sabun yang berlebih, yang kedua karena adanya oh apa namanya dari faktor ininya guys. Kalau itu hanya sekedar ini Prof, apa namanya penginderaan. Iya, iya. Ya, hmm, bau di ini guys. Kalau untuk apa namanya teknologi pengurangan baunya sendiri belum belum ada yang spesifik ya Prof ya. Lebih lebih kepada bagaimana pengurangan penggunaan sabun tadi dan juga pemilahan air agar air hujan itu tidak ikut masuk begitu, biar tidak mengganggu efektivitas. Sebatas itu, belum yang penerapan teknologinya. Iya, iya. Oh iya, karbon aktif dan zeolit. Iya. Oh, oh dari. Ya, ya. Gitu. Iya. Bagian paling depan. Enam 16 di 16 apa Romawi itu. Ya.
Oh. Ya, ya. Soalnya di mana? Ya, yang tujuan satu nih, Bang. Ya, berarti. Iya, iya, iya. Oke. Jadi untuk pengambilan eh, strategi sendiri untuk pengelolaan di sini, Bu. eh, jadi berdasarkan rancangan strategi yang sudah ada itu coba dikomunikasikan kepada masyarakat begitu. Jadi dari masyarakat sekiranya itu memilih strategi yang seperti apa yang urgent begitu istilahnya untuk diterapkan. Dan memang dalam hal ini ada 6 tadi yang memang apa namanya diperlukan untuk diterapkan terlebih dahulu kayak kaitannya dengan pemantauan untuk apa namanya effluentnya tersendiri, pemantauan untuk hasil pengolahan limbahnya sendiri, kemudian berkaitan dengan edukasi, kemudian ada eh, untuk pengaktifan kembali aktivitas dari KSM, pemberdayaan juga kaitannya dengan kerjasama. Karena eh, ya alternatif yang di apa namanya yang ditawarkan ini, tetapi memang dalam matriks atau kuesioner SWOT eh, yang disodorkan yang di apa tawarkan ada hasil dari lab itu. Tapi memang menurut dari masyarakat itu masih kurang urgent begitu untuk diterapkan. Jadi lebih memilih untuk pemantauannya terlebih dahulu begitu. Tetapi pada fase pemberian edukasi dan juga wawancara awal sudah diberikan gambaran begitu. Ada potensi untuk pemanfaatan ini untuk mengurangi dampak dari limbah begitu. Iya, bisa masuk di syaran, Bu, tapi memang nanti rencananya bisa ditingkatkan jenis analisisnya begitu. Ya, chlorella ya.
Ya, tidak di. Ya, 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 betul. Oke. Ya. Baik, baik ya. Jadi untuk kesimpulan ketiga ini, menurut saya perlu ya mengkaitkan dengan hasil dari uji signifikansi dari pengolahan tadi ya, remediasi melalui chlorella. Kemudian juga ditambahkan bahwa memang dari hasil SWOT ya, hasil SWOT itu memang masyarakat harusnya hasil SWOT-nya yang menunjukkan ini Mbak, sorry. Jadi tentang masyarakat itu tidak menerima itu kan ada di poin 2 di kesimpulan kedua. Tetapi di kesimpulan ketiga ketika itu SWOT harusnya uji ini ya remediasi itu masuk ke dalam kekuatan. Nah, kalau itu masuk dalam kekuatan, tentunya nanti dia akan menjadi salah satu alternatif, gitu, ya, itu saya kira itu. Ya, jadi ketika itu masuk di situ, maka akan keluarlah di situ strateginya, ya, meskipun masyarakat tidak memilih karena tidak memilihnya itu tidak ngerti, tidak tahu kan tentang hal itu, ya, makanya strateginya itu. Saya pikir itu adalah sosialisasi dari hasil kajian Anda untuk ke masyarakat itu nomor 1 mestinya gitu. Itu nanti tolong dipertimbangkan. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Saya kira gitu Pak Yanuar dari saya. Terima kasih. Terakhir ini Bu Nani, monggo. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Siti Wulandari, wanita apa tadi, anak perempuan yang terhormat, yang terhormat, indah, mempesona. Semoga nanti sesudah ini selesai lebih mempesona. Mempesona itu kan tidak harus cantik, itu bisa macam-macam. Nah, dengan ilmunya, begitu ya. Baik, tadi sudah banyak sekali masukan-masukan nanti di final draftnya, karena itu kan terakhir nanti, itu nanti diakomodir, tidak boleh lagi ada kesalahan karena ini nanti sudah akan dibaca oleh masyarakat, begitu ya. Nah, kemudian begini, saya sepakat, tolong bisa dimunculkan hasil SWOT-nya. Jadi kesannya ini kan terus menjadi lepas. Menjadi lepas karena tujuan bisa nggak dimunculkan, modus tidak didukung. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Intinya begini, tujuan 1, 2, 3 ini kan saling terkait. Tujuan 1 remediasi, tujuan 2 persepsi masyarakat yang tadi sebenarnya positif. Tapi kemudian Pak Yanuar kan tidak setuju di kalimat penghubung keduanya karena menjadi tetapi perlu. Nah, berarti kan negatif ini, kalau tetapi itu berarti kan antagonis dengan kalimat sebelumnya. Nah, itu yang diperbaiki. Jadi dari hasil remediasi, dan saya sepakat ketika dibahasakan ke masyarakat itu kan harus kalimat yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, kemudian sudahkah dianalisis karena efisiensi, removal efisiensinya itu kan di atas 90% more, bahkan 99%. Saya kalau 99% gitu tuh malah khawatir. Malah khawatir. Ini nih benar atau bagaimana? Nah, sudah dianalisis apakah karena itu kan ada dengan effluent 30, 50, 70 dan itu sepertinya removal yang 30 pun dengan yang 50 itu kayaknya tetap di atas 90% ya. Iya.
Sehingga supaya masyarakat tidak bingung, jangan karena di sini kalau untuk POD maka dia efluen 70%, untuk nitrogen efluen 50%. Nggak usah seperti itu. Itu dianalisis ada beda nyata enggak yang 30, 50, 70, 90. Kalau tidak ada beda nyata berarti kan lebih enak menyampaikannya bahwa untuk memperbaiki fikoremediasinya itu kan itu untuk memperbaiki kualitas air, maka digunakan effluent, air yang dibuang itu kan pengencerannya mau dari 30% sampai dengan 9 atau 100% itu sama hasilnya, ya enggak? Kan kesimpulannya begitu, itu lebih masyarakat bisa menerima. Jadi tidak, intinya kan mau diencerkan atau tidak, berdasarkan penelitian ini hasilnya itu sama karena dia mampu menghilangkan lebih dari 90%, bahkan 99%. Tuh. Jadi yang pertama jawaban pertanyaan tujuan pertama itu. Jadi hasilmu itu di abstrak, terutama di kesimpulan, di pembahasan, endingnya harus disampaikan makna dari hasilnya. Itu. Nah, kemudian persepsi masyarakat itu tadi justru kaitkan dengan bagaimana mereka, karena 2 dan 3 ini kan hampir sangat kuat kaitannya. Yang 3 kan justru dengan cara edukasi tadi. Nah, edukasinya itu berbasiskan data ini. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain itu tadi ya tetap masuk, tetapi yang kekuatan itu datamu ini masuk di kekuatan. Sudah ada perda dan lain-lain itu sangat mendukung. Sehingga nyambung ini sebenarnya ada kekuatan, keunggulan penelitianmu itu kan menggabungkan aspek eksaknya fikoremediasi ini dengan aspek sosial, persepsi dan pengembangan strategi pengelolaan loh. Ini kuat sekali. Jadi keunggulanmu di situ dan itu yang harus dimunculkan supaya orang paham begitu ya. Nah, kemudian kalau yang lain-lainnya untuk kalimat dan lain-lain nanti final itu kan bisa, karena saya percaya karena kejar tayang biar bisa segera daftar dan lain-lain, itu pasti kalau mahasiswa itu sangat mempengaruhi sekali. Tapi prinsipnya apa yang dihasilkan itu supaya memiliki makna yang tinggi itu harus dibahasakan dengan kalimat yang mudah dipahami untuk semua orang. Jadi demikian dari saya, Pak Pimpinan Sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, semua sudah memberikan masukan, sudah memberikan beberapa pertanyaan. Sekarang Mbak Siwi, peralatan perekamannya dimatikan dulu, itu dimatikan.